Anemia adalah kondisi di mana kadar hemoglobin pada sel darah merah yang tak normal. Sulit berkonsentrasi, pusing, mata berkunang-kunang, bahkan pingsan bisa saja terjadi pada penderita anemia. Supaya Anda tak keliru apa itu anemia dan penyebabnya, kita simak yuk penjelasan Dr. Haryadi berikut ini. Anemia itu adalah suatu sindrom, jadi suatu kumpulan gejala yang ditandai dengan adanya perasaan letih, lemah, lesu, mudah lelah, dan juga perasaan-perasaan cepat capek yang bisa dialami oleh beberapa orang tertentu yang memang menderita anemia. Paling banyak adalah defisiensi zat besi, dan memang juga defisiensi zat besi ini paling banyak penyebab anemia di Indonesia. Populasi yang terkena anemia biasanya banyak didapatkan pada yang pertama wanita hamil. Kenapa? Karena pada wanita hamil biasanya dibutuhkan zat besi yang berlebih dan juga volume darah yang bertambah akibat adanya janin ataupun bayi yang membutuhkan oksigen lebih banyak. Kemudian populasi yang kedua adalah anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak ini juga zat besi dibutuhkan untuk perkembangan organ-organ vital mereka. Kemudian yang ketiga adalah lansia atau orang tua, karena pada orang tua biasanya cenderung kekurangan nutrisi atau asupan daripada zat besi. Pemirsa, kini Anda sudah tahu kan kalau anemia tak bisa dianggap sepele. Lalu apa saja fakta dan mitos seputar anemia di masyarakat? Berikut ini informasinya untuk Anda. Fakta mitos yang pertama, katanya mudah lelah adalah gejala anemia. Itu fakta atau mitos ya? Ya, itu adalah fakta. Gejala-gejala mudah lelah itu akibat asupan oksigen terutama untuk ke organ otak itu akan menurun, sehingga akan menurunkan kewaspadaan kita dan menimbulkan ngantuk. Susu adalah minuman sehat yang paling banyak dinikmati di seluruh dunia. Bukan hanya anak-anak, minuman yang memiliki kandungan kalsium cukup tinggi ini direkomendasikan juga untuk manula karena bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Tapi bagaimana dengan penderita anemia? Betul nggak ya kalau susu tak baik dikonsumsi? Itu adalah mitos. Susu itu memiliki kandungan-kandungan zat besi, kemudian protein, vitamin-vitamin yang justru dibutuhkan oleh pasien-pasien anemia. Untuk mengetahui apakah Anda memiliki risiko anemia, selain dengan mengetahui gejala seperti lemas, kulit dan gusi terlihat pucat, sulit bernafas dan detak jantung tak teratur, baiknya lakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kadar hemoglobin dalam darah yang berfungsi mengantar oksigen ke paru-paru dan organ tubuh lainnya. Fakta atau mitos ya, katanya anemia bisa menyebabkan kematian. Itu adalah fakta. Ternyata memang anemia ini dapat menyebabkan gangguan oksigenasi ke organ-organ vital terutama di otak. Kemudian yang kedua, dengan adanya gangguan oksigenasi tersebut, maka bisa saja terjadi gangguan oksigenasi ke otak yang akan berakibat terhadap gangguan fungsi-fungsi luhur manusia dan bisa saja mengakibatkan kematian apabila gangguan oksigenasi tersebut berlangsung berlanjut-lanjut. Wah, ternyata cukup berbahaya ya pemirsa bila anemia tak segera ditangani. Nah, berikut ini adalah tips bagi Anda yang memiliki riwayat anemia. Ya, bagi Anda penderita anemia, sebaiknya yang pertama kali adalah Anda harus mengenali jenis anemia Anda ini adalah anemia jenis apa. Apabila anemia Anda ini adalah jenis yang defisiensi zat besi, tentu saja Anda harus meningkatkan asupan zat besi. Bisa dari makanan, bisa juga dari asupan nutrisi dari suplemen, dan juga mungkin obat-obatan tertentu yang bisa meningkatkan asupan zat besi. Yang paling penting adalah kita harus pola hidup sehat, makan makanan yang memang menambah zat besi kita, mungkin menambah protein kita, dan juga vitamin-vitamin yang bisa meningkatkan HB atau hemoglobin yang ada dalam tubuh kita. Lalu juga pola hidup sehat lainnya adalah berolahraga rutin, karena hal ini akan meningkatkan kadar oksigen dalam tubuh. Dan yang lainnya adalah tolong hindari stres, hindari tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan kelelahan atau kecapean. Nah, bagi Anda pemirsa Ayo Hidup Sehat Plus yang tidak menderita anemia, yang pertama Anda harus lakukan adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang bernilai gizi tinggi. Makanan apa saja itu? Yang pertama harus mengandung protein yang cukup, bisa dari hewani dan nabati. Kemudian yang kedua adalah harus mengandung vitamin-vitamin untuk mendukung pembentukan hemoglobin di dalam tubuh kita. Vitamin apa itu? Vitamin B bisa, vitamin C juga bisa, yang bisa kita dapatkan dari sayur dan buah-buahan. Dan yang terakhir, mungkin juga kita harus berperilaku hidup sehat dengan berolahraga rutin. Bisa dengan olahraga jogging,
kemudian sepeda, kemudian olahraga-olahraga yang bisa meningkatkan kadar oksigen dalam tubuh kita.